Ini loh friends, 2 resep puding cantik yang recommended untuk dicoba. Yang pertama ada puding rainbow dan yang kedua ada avocado choco oreo. Dua-duanya pastinya cocok banget jika dijadikan ide jualan yang kekinian atau untuk suguhan saat ada acara di rumah. Sekarang mari lihat pudingnya lebih dekat. Saat dipotong terlihat banget ya, teksturnya ini benar-benar lembut. Sedangkan untuk avocado choco oreo, dalam satu puding terdapat 3 rasa yang berbeda. Kira-kira friends suka yang mana? Komen di bawah ya, dan selamat mencoba. Hai friend, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat puding roti tawar rainbow. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat puding roti tawar rainbow. Pertama-tama saya menyiapkan chopper. Lalu ada 4 lembar roti tawar. Roti tawarnya ini akan saya potong kecil-kecil, lalu saya akan haluskan menggunakan chopper. Saya tekan-tekan roti tawarnya supaya muat ke dalam chopper. Selanjutnya, saya menambahkan 300 ml santan dengan kekentalan sedang. Saya akan chopper roti tawar dan santan hingga keduanya halus. Seperti ini ya, roti tawar dan santan setelah dihaluskan. Langkah berikutnya, saya menyiapkan panci. Lalu, saya akan masukkan 1 saset jelly varian plain. Lalu, saya akan masukkan 1 saset agar-agar tanpa warna. Bahan selanjutnya yang saya tambahkan ada gula pasir, kemudian setengah sendok teh garam, dan 2 sendok makan tepung maizena. Aduk-aduk dulu bahan kering supaya nanti saat puding dituang tidak ada adonan yang menggumpal. Sekarang saya akan tambahkan 1300 ml santan. Santannya ini akan saya tuang sedikit terlebih dahulu. Kemudian santan dan bahan kering akan saya aduk-aduk. Jika santan dan bahan kering sudah larut, tambahkan santan yang masih tersisa. Jadi total santan yang saya gunakan sebanyak 1600 ml. Dengan rincian 300 ml saya gunakan untuk menchopper roti tawar dan 1300 ml saya tuangkan ke dalam panci. Ini roti tawar yang sudah saya chopper tadi juga saya tuangkan ke dalam panci. Sebelum pudingnya dimasak, saya akan tambahkan dengan perisa leci. Ini opsional ya. Aduk-aduk adonan puding hingga semuanya tercampur dengan rata. Masak pudingnya di atas kompor dengan api sedang sambil sering-sering diaduk ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Karena pudingnya sudah mendidih dan meletup-letup, saya akan matikan kompornya dan puding bisa diangkat. Sekarang saya bagi pudingnya ke dalam 4 wadah sama banyak. Wadah pudingnya ini sudah saya alasi dengan loyang dan loyangnya saya isi menggunakan air panas ya, supaya pudingnya tidak gampang mengeras. Untuk wadah pertama, saya akan tambahkan dengan pewarna makanan hijau. Wadah kedua, saya tambahkan dengan pewarna merah. Untuk wadah ketiga, saya tambahkan pewarna kuning.
Dan wadah terakhir saya tambahkan dengan pewarna biru. Kemudian untuk cetakan, saya gunakan diameter 7,5 cm seperti ini. Untuk membuat warna pelangi, saya akan tuangkan puding secara bersamaan seperti pada video. Saya akan timpa puding tadi dengan warna biru dan kuning supaya tercipta warna pelangi. Sekarang saya tuangkan puding warna kuning dan biru pada dasar cetakan. Lalu saya timpa dengan puding berwarna pink dan hijau. Selanjutnya, saya tuangkan puding berwarna kuning dan biru. Ini sedikit saja ya. Lalu, saya akan tuangkan puding berwarna hijau dan pink. Intinya, warna-warna yang dituangkan ke dalam cetakan silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing. Selamat berkreasi! Saya akan biarkan pudingnya ini hingga set, dan satu resep ini menghasilkan 16 piece. Untuk tempat pudingnya, saya sudah siapkan mika cembung setengah bola seperti ini. Lalu, ambil satu puding yang sudah set. Bagian pinggirnya saya tarik pelan-pelan supaya nanti mudah saat pudingnya dikeluarkan dari cetakan. Ini saya tidak menggunakan sarung tangan ya, karena agak susah, tapi tenang aja, saya sudah cuci tangan dengan bersih. Keluarkan puding dari cetakan dengan cara menekan pelan-pelan cetakannya. Nah, seperti ini hasilnya, mulus dan cantik. Saya akan pindahkan pudingnya ke dalam mika setengah bola yang tadi sudah saya siapkan. Supaya tampilannya makin paripurna, saya akan tambahkan buttercream. Saya juga akan tambahkan Oreo mini sebagai topping. Gimana? Tampilannya jadi makin cantik ya. Lalu, mikanya ini akan saya tutup. Jangan lupa kunci mikanya dengan strapless supaya tidak gampang terlepas. Ini untuk cetakan yang berbeda bentuknya ya. Ternyata hasilnya tidak kalah cantik. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba puding rainbow-nya. Saat dipotong seperti ini, terasa banget pudingnya ini lembut. Bismillah. Pudingnya ini enak ya friends. Teksturnya itu beneran lembut dan manisnya pas. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat pudingnya. Pertama-tama saya menyiapkan panci. Lalu saya masukkan 1 saset bubuk agar-agar tanpa warna. Kemudian saya masukkan bubuk jeli tanpa warna kemasan 10 gram. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 150 gram. Selanjutnya 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk bahan kering supaya saat susu dituang nanti tidak ada puding yang menggumpal. Sekarang saya tuangkan susu cair sebanyak 800 ml. Dan yang terakhir, saya tambahkan 300 ml air putih. Aduk-aduk bahan puding hingga semuanya tercampur dengan rata. Saya akan masak pudingnya di atas kompor dengan api sedang sambil sering-sering diaduk ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Ini pudingnya sudah mulai mendidih. Aduk-aduk sebentar, matikan kompor, dan puding bisa diangkat.
Setelah puding diangkat, saya akan bagi ke dalam 3 bagian sama banyak. Kemudian, saya akan haluskan 120 gram daging alpukat. Jika daging alpukat sudah halus, campurkan ke dalam 1 bagian puding. Aduk-aduk puding dan alpukat hingga keduanya tercampur dengan rata. Supaya warnanya makin cantik, saya akan tambahkan dengan pewarna makanan hijau dan coklat, karena hijau dan coklat akan menghasilkan warna yang mirip dengan daging alpukat. Jadi, setelah alpukat halus ditambahkan, puding tidak perlu dimasak kembali ya. Langkah berikutnya, saya menyiapkan cetakan berdiameter 7 cm. Cetakannya ini akan saya alasi dengan tin wol ukuran 100 ml dan saya tempatkan miring seperti ini. Tuang puding alpukatnya sedikit saja seperti tampak pada video. Dan puding alpukatnya ini masih tersisa. Di puding yang kedua, saya akan tambahkan 30 gram Oreo yang sudah dipotong kecil-kecil. Sementara untuk pudingnya, ini sudah saya didihkan kembali ya, jadi kondisinya masih panas. Sekarang saya akan cek puding alpukatnya. Ini kondisinya sudah setengah set ya. Ubah posisi cetakan seperti pada video. Tuangkan puding Oreo sedikit saja dan sisakan tempat untuk puding rasa coklat. Lalu untuk puding yang ketiga, saya akan tambahkan 30 gram coklat batang. Sebelum coklat ditambahkan, pastikan puding sudah mendidih terlebih dahulu. Sebelum puding coklat dituangkan, turunkan cetakan dari alasnya. Kemudian tuangkan puding coklat. Ini tidak saya tuang penuh ya, karena akan saya kombinasi dengan puding alpukat dan Oreo yang masih tersisa. Jika puding coklat sudah setengah set, saya akan tuangkan 3 varian puding yang masih tersisa. Karena sisa 3 puding tadi sudah set, sebelum dituangkan, saya sudah memanaskan terlebih dahulu. Jadi, kondisi pudingnya sudah cair. Total puding yang dihasilkan dari satu resep ini sebanyak 12 piece. Dan saya akan biarkan pudingnya ini hingga set. Sambil menunggu pudingnya set, saya akan membuat saus flanya. Masukkan 60 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh vanili. Dan tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena. Aduk-aduk sebentar bahan kering supaya nanti tidak ada fla yang menggumpal. Lalu masukkan 200 ml susu UHT. Dan yang terakhir, tambahkan 200 ml air putih. Aduk-aduk semua bahan fla hingga tercampur dengan rata. Sekarang saya akan masak flanya di atas kompor dengan api kecil sambil sering-sering diaduk ya, supaya bagian bawah tidak gosong. Jika flanya sudah mendidih, aduk-aduk sebentar, matikan kompor dan biarkan flanya hingga dingin. Langkah berikutnya, saya menyiapkan mika puding dengan tutup cembung seperti ini. Lalu ambil 1 puding yang sudah set. Kemudian tekan-tekan bagian pinggir cetakan supaya puding mudah dikeluarkan dari cetakan. Saya akan tekan pelan-pelan cetakannya. Nah, hasil pudingnya cantik banget ya. Saya akan pindahkan pudingnya ke dalam mika. Untuk link pembelian mika dan pipet fla sudah saya tulis di description box.
Selanjutnya, saya akan tambahkan crispy ball di atas puding yang berlubang. Sebagai tempat fla, saya sudah menyiapkan pipet. Cara mengisinya, tekan pipet, kemudian masukkan ke dalam fla, lepaskan tekanan. Nah, ini flanya sudah masuk ya. Ketuk-ketuk seperti ini, dan saya akan mengisi ulang pipetnya. Untuk kali ini harus cepat ya, supaya pipet bisa terisi dengan penuh. Sebelum mengisi fla, tadi saya sudah cuci tangan, jadi tangan saya sudah bersih. Masukkan pipet berisi fla ke tengah crispy ball. Gimana? Tampilannya jadi makin cantik ya. Sementara untuk cetakan model lain, hasilnya tidak kalah cantik. Jadi, saat pipet dimasukkan ke dalam crispy ball, tidak akan tumpah. Jangan lupa untuk menutup mikanya supaya puding tidak kering. Nah, seperti ini hasilnya. Pudingnya cantik dan menggemaskan. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba pudingnya. Sebelum puding dinikmati, tuangkan fla di atas puding. Jika dirasa pipet fla terlalu kecil, boleh ya diganti dengan tempat fla yang lebih besar. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Dan saat pudingnya dipotong, terasa banget teksturnya ini lembut. Bismillah. Pudingnya ini enak ya friends. Avocado Choco Oreo memang tidak perlu diragukan lagi rasanya. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.